Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam perkuliahan manajemen pemasaran internasional. Dan ini adalah sesi ke-8 dan kita akan membahas topik tentang communicating strategy. Perkenalkan dulu, nama saya Rosana Eri dan kita akan menggunakan buku acuan International Marketing 6th Edition yang ditulis oleh Masaki Kotabe dan Christian Helsen dan diterbitkan oleh Willy Publishing. Oke, kita masuk ke slide awal dalam perkuliahan kita kali ini. Kita akan bahas tentang global advertising and culture. Jadi kalau ngomongin tentang strategi komunikasi, pasti hal yang terpikirkan pertama kali adalah tentang iklan atau periklanan. Karena ini pemasarannya internasional, pasti periklanannya juga secara global atau global advertising. Dan salah satu topik yang harus kita bahas di awal kalau ngomongin tentang periklanan adalah budaya. Jadi harus ngomongin tentang budaya juga. Jadi global advertising and culture itu menjadi satu kesatuan yang harus dibahas bersamaan. Ada 3 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang language barrier, yang kedua other cultural barrier, dan yang ketiga communication and cultural values. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah language barrier atau batasan berbahasa. Jadi kalau dalam periklanan, meskipun kita menggunakan bahasa yang sama, misalnya bahasa Inggris kayak gitu ya, itu kadang mempunyai penafsiran atau translasi yang berbeda di satu negara dengan negara yang lainnya, sehingga kadang meskipun sama-sama menggunakan bahasa Inggris pun itu nggak bisa disamakan. Contoh nih, ketika kita mau mengiklankan sebuah produk, misalnya kita menggunakan kata napkin. Napkin itu kalau di bahasa Inggris kan, di negara asalnya, negara Inggris misalnya, itu dapat diartikan sebagai kata sapu tangan atau lap kayak gitu ya. Tapi beda dengan di negara Britania, itu artinya adalah diapers atau popok gitu. Jadi nggak bisa menggunakan kata napkin. Jadi meskipun sama-sama menggunakan bahasa Inggris, tapi kadang translasinya di satu negara dengan negara yang lainnya itu bisa berbeda. Jadi kita harus hati-hati banget. Yang kedua, other cultural barriers atau hambatan, batasan-batasan cultural lainnya. Contoh, kalau misalnya mau mengiklankan produk shampoo di Indonesia, itu masih boleh menggunakan model-model yang nggak pakai hijab. Tapi budaya berpakaian di negara-negara Timur Tengah, misalnya Arab, seperti itu, perempuan harus berhijab atau harus menggunakan kerudung. Jadi nggak memungkinkan untuk menggunakan iklan yang ditaruh di Indonesia dipakai untuk negara-negara di Timur Tengah atau negara-negara yang pakai kerudung. Itu contohnya. Yang ketiga itu adalah communication and cultural values. Jadi ini ngomongin nilai-nilai yang akan dibawa sebuah produk itu. Makanya beberapa produk itu selektif dalam memilih brand ambassador, karena itu akan menentukan seberapa besar atau seberapa derajatnya nilai dari sebuah produk. Oke, kita masuk ke slide berikutnya, ngomongin tentang setting the global advertising budget. Jadi ngomongin tentang mengeset atau mengatur budget untuk periklanan secara global. Ada 4 cara yang biasanya dipakai. Yang pertama adalah percentage of sales method, yang kedua competitive parity, yang ketiga objective index method, and yang keempat adalah resource allocation. Kita akan mulai bahas satu persatu. Dari yang pertama terlebih dahulu, percentage of sales method. Metode dengan melihat persentase penjualan. Nah, ini cara yang pertama ini banyak dipakai untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Perusahaan perbankan biasanya juga pakai ini kayak gitu. Jadi biasanya kalau di Indonesia itu normalnya kita biaya ngiklan atau alokasi untuk beriklan itu adalah 2,5% dari
omset yang ada. Jadi kalau misalnya omsetnya 1 miliar, berarti 2,5%-nya itu digunakan untuk biaya periklanan atau budgetnya segitu gitu ya. Yang kedua dengan competitive parity. Kalau competitive parity itu ngomongin tentang atau melihat dari perusahaan kompetitornya. Kalau misalnya saya Telkomsel, terus ada perusahaan lain XL gitu ya, itu saya ngiklannya, jumlah budget untuk iklan itu ngeliatin XL gitu. Kalau XL itu habis 2 miliar untuk iklan, ya saya akan 2 miliar juga untuk iklan. Jadi melihat kompetitornya, kalau kompetitornya segitu, kita akan juga segitu. Yang ketiga itu dengan cara objective and tax method. Jadi dengan bukan dengan melihat yang lain atau melihat faktor-faktor yang lain, tapi memang dari perusahaan sendiri itu sudah menentukan tujuannya atau goalnya, seberapa akan ngiklan dan hasil capaiannya akan yang diharapkan pengen seperti apa. Nah itu sudah ditentukan oleh perusahaan gitu ya. Yang keempat, resource allocation. Jadi dengan melihat alokasi sumber daya di tiap negara itu kan beda-beda ya. Misalnya ada perusahaan Unilever atau P&G gitu ya. Itu misalnya di Amerika dan di Indonesia itu pasti akan beda, dan jumlah ngiklannya pasti akan beda. P&G di Amerika mungkin bisa ngiklan banyak sekali gitu ya, alokasinya misalnya 10 miliar gitu, sementara di Indonesia biaya untuk iklannya hanya 2 miliar. Itu bergantung pada apa? Bergantung pada resource yang ada di negara itu. Ya mungkin karena memang P&G itu di Amerika sumber dayanya itu besar sekali, sedangkan di Indonesia enggak. Jadi akan menyesuaikan dengan resource yang ada di tiap negara. Nah, berikutnya kita akan ngomongin tentang advertising regulation. Apa sih advertising regulation itu? Kita baca definisinya bareng-bareng. Are the rules and laws that limit the way product can be advertised. Atau ini adalah aturan-aturan, hukum-hukum kayak gitu yang membatasi bagaimana produk itu bisa diiklankan. Nah, kalau ngomongin ini berarti contohnya kalau di Indonesia itu adalah iklan rokok yang nggak boleh memperlihatkan orang yang rokok kayak gitu. Jadi kalau kita punya produk rokok, ya bagaimana sekreatif mungkin kita nggak boleh menampilkan orang sedang merokok kayak gitu. Terus kalau misalnya di negara-negara Timur Tengah, tadi sudah saya contohkan juga ya, meskipun itu iklan shampoo, tapi kalau menggunakan perempuan tetap nggak boleh yang namanya ngiklan dengan perempuan yang nggak berhijab. Jadi di media-media itu kalau menampilkan perempuan harus memakai kerudung atau memakai hijab. Ya, kalau kita mempunyai produk shampoo, mau diiklankan ya harus mengikuti gitu, nggak boleh yang namanya menggunakan perempuan yang nggak berhijab. Nah, ini adalah aturan atau hukum-hukum yang membatasi bagaimana produk itu diiklankan. Di tiap negara ini biasanya beda-beda. Ya, masuk lagi ke slide berikutnya. Yang kali ini kita akan membahas tentang choosing an advertising agency. Jadi adalah tentang memilih agensi periklanan. Kalau perusahaan-perusahaan gitu ya, itu kan biasanya mereka nggak membuat iklannya sendiri. Misalnya Unilever, mereka nggak memproduksi iklannya sendiri, tapi mereka akan menggunakan jasa agensi periklanan atau jasa yang ngebuatin iklan. Dan ini ada beberapa kriteria yang bisa dipakai tentang bagaimana atau berkaitan dengan bagaimana memilih agensi periklanan yang tepat. Ada 6 di sini, sebenarnya ada banyak sih, tapi saya sertakan 6 aja. Yang pertama kriterianya adalah market coverage. Jadi tentang coverage pasarnya, seluas apa sih pasar itu kayak gitu. Jadi kalau kita mau mengiklankan produk secara global, ya pastikan kita akan memilih agensi advertising yang bisa mengcover beberapa negara secara global juga kayak gitu. Yang kedua itu tentang creative talent.
talentnya kreatif enggak, atau orang-orang yang ada di dalamnya itu kreatif enggak gitu. Itu menjadi bahan pertimbangan juga. Yang ketiga, expertise with developing a central international campaigns, atau ahli dalam membangun kampanye-kampanye sentral secara internasional kayak gitu ya, terpusat kayak gitu. Jadi memang mereka tuh ahli dalam campaigns kayak gitu. Yang keempat itu creative reputation. Jadi dia punya reputasi kekreatifan yang bagus juga. Yang keempat, scope and quality support of service. Mereka mempunyai scope yang luas dan quality support yang bagus juga. Dan yang keenam adalah size of the agency. Kalau kita emang mau mengiklankan secara global, ya pasti kita akan pilih size atau ukuran perusahaan yang besar juga, yang global juga. Dan ini yang ke-6, sebenarnya masih banyak yang ke-7, 8, tapi ini setidaknya bisa memberi gambaran bagaimana memilih agensi periklanan. Ya, slide selanjutnya kita akan belajar tentang other communication platform, atau platform untuk mengkomunikasikan produk alias platform untuk mengiklankan. Ada beberapa cara yang saya tulis di sini, atau ada beberapa platform lebih tepatnya. Yang pertama adalah sales promotion, yang kedua adalah direct marketing, yang ketiga global sponsorship, yang keempat mobile brand in hand marketing, yang kelima trade shows, yang keenam viral marketing, dan yang terakhir global public relation. Dan kita akan mulai satu persatu. Dari nomor 1 terlebih dahulu adalah sales promotion. Sales promotion itu adalah promosi penjualan. Contohnya iklan-iklan di TV kayak gitu, itu adalah bentuk sales promotion. Kita ngelihat iklan sampo clear yang ada di TV ketika kita nonton sinetron misalnya. Nah, ini adalah bentuk sales promotion. Yang kedua itu adalah dengan direct marketing atau penjualan secara langsung. Ini nggak lewat iklan. Contoh tenaga marketingnya Oriflame gitu ya. Oriflame itu kan nggak pakai iklan di TV gitu ya. Jadi mereka tenaga pemasarnya itu langsung akan mengiklankan kepada orang yang menjadi target pasar dia. Nah, ini adalah salah satu bentuk direct marketing. Ada beberapa produk yang dipasarkan nggak pakai mengiklankan, tapi dengan direct marketing aja. Contohnya yaitu tadi Oriflame. Kalau dulu ada juga namanya lupa, produk kosmetik juga kayak gitu. Yang ketiga itu adalah global sponsorship, dengan sponsorship secara global. Contoh kalau kita ngelihat acara Liga Inggris, misalnya acara sepak bola, itu banyak perusahaan-perusahaan seperti LG, Hyundai gitu yang iklan kayak gitu. Nah, itu adalah global sponsorship. Jadi menjadi sponsor event-event. Yang berikutnya, yang keempat adalah mobile brand in hand marketing. Jadi dengan cara mobile, ada di tangan kita. Contohnya ya iklan-iklan yang ada di HP kita, yang ada di sosmed-sosmed kita. Nah, itu adalah salah satu bentuk mobile marketing. Berikutnya trade shows. Trade shows ini contohnya adalah pameran-pameran perdagangan. Jadi kalau di Jakarta itu sering ada tuh pameran otomotif gitu yang akan menampilkan banyak otomotif dari perusahaan-perusahaan di dunia. Nah, itu di situ juga menjual. Jadi menjual produknya Toyota, Nissan, terus kemudian Porsche, Peugeot dan lain sebagainya ada di sana. Nah, pameran-pameran seperti itu juga untuk platform pemasaran atau pengiklanan gitu ya. Terus viral marketing. Nah, ini yang sekarang sering digunakan juga, bagaimana produk itu bisa menjadi viral. Nah, ini caranya udah kreatif banget, bisa banyak platform yang bisa digunakan juga. Yang terakhir adalah global public relation. Ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang B2B atau business to business. Biasanya mereka nggak lewat iklan, penjualan langsung, tapi memang lewat kerjasama publik kayak gitu. Jadi otomatis kita akan membeli produk yang kerjasama sama perusahaan kita itu di mana kayak gitu. Itu adalah platform-platformnya.
Ya, slide selanjutnya kita akan belajar mengenai istilah yang sering dipakai dalam international marketing, dan kita harus banget tahu nih istilah ini, yaitu GIMC atau Globally Integrated Marketing Communication. Jadi marketing komunikasi yang terintegrasi secara global. Apa sih GIMC ini? GIMC ini kita baca bareng-bareng ya definisinya. Is a system of active promotional management that strategically coordinates global communication in all of its component part, but horizontally, country level, and vertically, promotion tool. Jadi kalau diartikan kayak gini, ini adalah sebuah sistem manajemen promosi yang aktif, yang secara strategik ini adalah communication secara global dengan melibatkan komponen-komponennya. Tadi kita udah bahas ya komponen-komponennya, baik horizontally itu country level ya, berdasarkan negara-negaranya gitu, and vertically atau secara vertikal, yaitu dengan alat-alat promosionalnya, promosinya itu dengan menggunakan alat-alat apa. Jadi ini sudah terintegrasi per negara, juga tentang alat-alat periklanannya juga seperti apa gitu, tentang strategi komunikasinya. Ya, oke, sampailah kita pada slide terakhir dari manajemen pemasaran internasional yang ketujuh, membahas tentang product and market development. Dan seperti biasa, pesan saya ada 3 hal. Yang pertama, jangan lupa subscribe. Yang kedua, tinggalkan kelas _nama_nim di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran. Dan yang terakhir, silahkan bertanya di kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Gitu aja dari saya. Maaf bila banyak salah-salah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.